ilmu ini dibutuhkan di Jakarta. Jadi tidak untuk ular dan monyet di desa saya. Luar biasa, sangat banyak pernah lahir dalam keadaan miskin. Orang itu kalau keluar dari satu tempat, di luar ada yang lebih nikmat atau di dalam sengsara. Di antara talk show yang banyak ini, gimana nih Jas Alvin ini bisa punya diferensiasi yang otentik DNA Anda, saya lihat. Iya ya, memang lain Jas Alvin ini. This is your authentic show. Pemirsa, setiap orang tentu ingin menjadi lebih baik dalam hidupnya. Nah, sahabat-sahabat Jas Alvin yang berikut ini adalah orang-orang yang menjadi inspirasi sekaligus memberikan motivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dalam hidup dan punya value lebih dalam hidupnya. Terus terang saya respect sekali terhadap mereka, sahabat-sahabat saya yang bersedia datang hari ini dan berbagi serta sharing dengan kita di episode The Motivator si Jas Alvin. Saya akan panggilkan sahabat Jas Alvin yang pertama, Andri Wongso. Wah, saya mesti begini nih, Pak. Kita mesti kungfu-kungfuan dulu kelihatannya. Luar biasa. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Sehat? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Jago kungfu soalnya. Jadi saya langsung mesti begini pakai gaya dulu. Oke, sebelum kita ngobrol ya, kita akan simak dulu yang berikutnya, silakan. Yuk. Luar biasa. Demikian kalimat yang sering terucap keluar dari Andri Wongso manakala ia bertemu dengan siapapun. Namun sejatinya kalau kita telisik masa silamnya, perjalanan hidupnya memang luar biasa. Terlahir dari keluarga miskin, tidak tamat sekolah dasar, pernah jadi penjual sabun dan penjaga toko, sampai akhirnya sukses menjadi pengusaha dan seorang motivator yang sangat diperhitungkan di negeri ini. Andri, memang luar biasa ternyata ya. Tapi sejak kapan mulai pertama kali mengemban tugas mulia ini, Pak? Motivasi buat saya ini suatu luberan. Luberan dari semangat yang saya bina selama ini. Ya saya beruntung, bersyukur kepada Tuhan, pernah lahir dalam keadaan miskin. Sekolah pun cuma kelas 6 SD pun tidak lulus. Kondisi seperti itu dididik oleh orang tua. Menghadapi kesulitan, halangan, rintangan dengan berani tanpa mencoba untuk mengeluh. Pelajaran sederhana, kecil, tapi bermanfaat. Setelah bertumbuh, tahun 76 saya umur 22 berangkat ke Jakarta, roba nasib. Nah di sana menemui begitu banyak halangan, rintangan. Tapi dengan semangat yang motivasi tadi, saya mampu berjuang dan mimpi menjadi bintang film di Hong Kong. Nah itu dia kan. Nah, yang saya buka tadi. Iya, tahun 80 berangkat ke Hong Kong. Jadi cuman prosesnya ini semua full motivational setelah pulang dari Meskipun hambatan, halangan tidak pernah berhenti. Luar biasa, sangat banyak. Bahkan maka saya berpikir, bagi orang yang mau berhasil, pasti nemui halangan. Kalau saya sebut Anda dendam pada kemiskinan? Tidak dendam, malah saya bersyukur. Kalau saya tidak dihadapkan dalam kehidupan yang miskin waktu itu, mungkin tidak ada kristalisasi spirit seperti hari ini. Gara-gara waktu itu mengalami dan kita mau belajar, menyadari, ternyata di dalam kesulitan ada kekuatan yang bisa kita dapatkan, yaitu motivasi. View lain ya, point of view lain dari apa yang kita hadapi dalam hidup tadi. Dan setelah kembali dari Hong Kong, saya usaha kecil-kecilan, tanpa modal, usaha kecil, kartu ucapan, motivasi. Tahun 85 itulah mulai. Dan dari sana terus bertumbuh, terakhir pada tahun 90 akhir ketemu Hendrawan. Ya. Di situ saya membina mental dia yang jeblok sampai bangkit menjadi 3 kali pahlawan Thomas Cup dan sekali menjadi juara dunia. That's it. Nah, setelah itu mulai. Kalau kita bilang ya, seseorang menjadi seorang motivator, tentu sudah merasakan bahwa memang segala sesuatu yang menghambat itu sudah bisa coba direalisasi sebetulnya. Ya. Sudah bisa dilewatin. Ya. Jadi istilahnya sudah lewatin fase-fase yang makanya bisa jadi motivator. Betul, gitu, betul. Itu idealisnya, idealnya. Tapi kan di dalam proses ini banyak yang ya mudah-mudahan juga kepingin. Karena memang terutama di negara kita membutuhkan motivasi-motivasi yang membagikan. Syukur kalau mereka itu mengalami atau minimal juga punya teori. Tapi yang penting adalah bisa nggak kita praktek. Kalau kita mampu mempraktekkan, terutama contoh, menghadapi kesulitan, kita harus kuat. Pernah nggak kita alami? Kalau kita pernah mengalami kesulitan dan berjuang sampai berhasil pun tetap masih mau belajar, itu pantaslah kita harus
kita jadi motivator, boleh saja. Dan Tapi itu, memang harus begitu ya Pak, jalan untuk menjadi seorang motivator. saya kira harus seperti itu. Minimal menjadi contoh bagi dirinya sendiri. Diri sendiri. Dan diri sendiri lewatin dulu makanya tahu ya Pak. Iya, betul. Tapi kan betul, kayak betul. gitu. Iya, Karena iya. dramanya Pak Andri Wongso ini kan luar biasa nih. Dari yang tadi kan Ya, sekolah SD tidak SDTT, tamat, nah. SDTT sampai TBS. TBS. Nah, itu dia kan. Tapi bisa sukses. Tapi bisa sukses. Saat Anda nganggur, punya mimpi, ternyata tidak jadi, diundur dalam waktu yang tidak ditentukan, jebloknya bukan main mental. Saat itulah saya belajar, oh hidup ini memang untuk mengajarkan kita. Selama kita menghadapi kesulitan, halangan, rintangan, tertekan pun, masih mampu mengatasi dengan jiwa besar, itu ilmu hidup yang paling mahal. Pak, boleh tanya Pak, berapa kali gagal dalam hidup? Saya tidak bisa menceritakan satu persatu. Yang jelas bagi saya setiap nilai kegagalan dan kesulitan itu hanya untuk menambah poin pengertian kita tentang sukses. Akhirnya sekarang saya tahu setiap sukses di sampingnya ada gagal. Di samping gagal pasti ada sukses. Untuk menjadi konsisten kita butuh belajar untuk mengembangkan diri. Maka saya sebut jika kita mengerti hukum ini, istilahnya membangun kaya mental, nggak akan takut halangan, rintangan, kesulitan, gambar ke depan akan jelas. Saya mau ke sana, siap bayar harga. Maka muncullah filosofi yang saya sebut, success is my right. Hak saya, hak Anda, hak semua yang sadar, yang mau berjuang. Selama kita mengerti hak kita untuk sukses, nasib pasti bisa berubah. Pasti bisa dirubah. Jangan lupa, setuju sekali Pak, dan jangan lupa memang itu berjalan beriringan ya. Beriringan. Dua itu, gagal dan sukses itu akan Beriringan. selalu ada. Maka tidak usah takut. Setiap orang yang mau berhasil siap bahwa ada pintu gagal di samping kita. Terus, maka arahkan setiap kali kita mengarahkan mental yang kaya mental. Apa sih kaya mental? Kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, kemauan, kerjasama, kekompakan, ringan tangan, motivasi. Itu diarahkan setiap hari. Sedikit maksa. Kenapa? Untuk membangun kebiasaan yang baik tidak mudah. Maka saya sering bicara, kalau Anda lunak terhadap diri Anda, hidup akan jadi keras. Tapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, kehidupan akan lunak. Jadi kita yang atur sebetulnya ya Pak ya. Kita yang manage sebetulnya. Kita maintain. Tapi apa makna atau batasan sukses buat seorang Andri Wongso? Buat saya sukses adalah satu sebutan saja. Kalau saya berusaha mimpi menjadi bintang film, berusaha, saya berhasil disebut sukses. Setelah sukses, jenjang bertumbuh lagi. Sesuai dengan pikiran manusia, status mental, dia akan bertumbuh. Ya, jadi sekarang orang tanya, sukses? Ya sukses sebagian kecil. Masih ada lagi? Masih. Tujuan besar saya apa? Membangun, membagikan mental dan pikiran supaya Indonesia bisa hidup makmur, sentosa, And that's sukses. life kan? Life kan memang terus jalan terus ya? Iya, berjalan terus. Jadi in the process, bertumbuh dan dalam proses terus. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Kita break dulu, kita kembali saat lagi Hand Just Alvin. Hari ini banyak sekali energi positif yang ada di studio ini, termasuk masuk ke saya, luar biasa. Baru pertama dari Pak Andri ya. Saya panggilkan sahabat Just Alvin yang kedua, yaitu Pak Gede Prama untuk hadir di sini. Terima kasih Pak, udah datang kemari. Jadi, wah ini masih dengan warna kuning di dalam. Masih segar. Selalu dengan ciri khas Pak Gede Prama. Nggak punya baju warna lain. Masa sih Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sangat lama. Ini energi positif datang lagi ke saya nih. Silakan duduk Pak Gede Prama. Sebelum kita ngobrol, saya akan ajak teman-teman di studio untuk lihat dulu yang berikutnya. Silakan. Life began at 40, rupanya punya makna lain bagi Gede Prama. Ia benar-benar mulai hidup baru di usia 39 tahun dengan melepaskan posisi menterainya sebagai pucuk pimpinan sebuah korporasi nasional. Ia memilih kembali ke tanah kelahirannya di Pulau Dewata, Bali sebagai home base. Lalu dari sanalah ia memulai awal sebagai konsultan sejumlah perusahaan kenamaan hingga menjadi pengajur kebijakan atau motivator. Pak Gede, di usia yang masih sangat produktif memutuskan untuk mengundurkan diri atau pensiun dini ya. Iya. Ini buat kita, saya pinjam istilahnya luar biasa. Gini,
dengan menghormati pendekatan hidup yang berbeda seperti Andre Wongso ini. Bagi saya orang berbeda itu guru pembanding yang baik. Kalau teman-teman kan sebagian memperuntukkan hidupnya sesuai dengan tuntunan pasar. Apa yang ada di pasar itu yang kita ikuti biar kita bisa bertumbuh gitu. Kalau saya rupanya dari kecil terbalik. Tidak boleh ikut tuntutan pasar tapi harus ikut tuntutan panggilan dari dalam. Bahasa positifnya guru saya dari dalam itu disiplin sekali, bahasa positifnya. Bahasa negatifnya rada-rada kejam. Kalau harus belok, nggak boleh tawar-tawar. Tidak ada penawaran apapun? Nggak ada penawar. Okay. Dan di umur 39 saya ingat sekali itu 2002. Oktober itu bom Bali 1. Ya. Tapi bulan Februari dan Maret saya seperti kemas-kemas hidup saya. Jadi Februari saya turun dari dirut sebuah perusahaan. Aprilnya perusahaan yang lain, lepas kemas-kemas. Saya pikir bulan Mei saya mau mati nih. Kemas-kemas. Dua kehidupan jabatan dirut. Apa yang pada saat itu, Pak? Pokoknya kayak kemas-kemas, kamu bakal pergi jauh gitu. Oh setelah bom Bali 1 baru tahu, oh bakal pulang. Itulah ceritanya. Nah dari situ mulai turning point yang lain. Nah setelah di Bali saya pikir kehidupan saya jadi motivator bakal tamat. Saya pikir tamat. Kasihlah Andre Wongso dan kawan-kawan. Saya pikir tamat. Nggak apa-apa, saya terus. Tapi setelah 5 tahun kemudian 2009 disuruh balik. Balik. Ilmu ini dibutuhkan di Jakarta. Jadi tidak untuk ular dan monyet di desa saya balik lagi gitu. Alami ya. Pak Gede, apa sih yang dicari sebetulnya dari Sang Gede Brahma? Saya membagi hidup saya 2 tahapan ya. Sebelum 35 tentu saja mencari hal-hal luar sebagaimana kebanyakan orang. Tidak mengatakan hal luar itu buruk, baik kok, baik. Saya juga mencari hal luar yang membuat anak saya bisa sekolah dan lain-lain. Tapi ketika turning point terjadi rasanya berkecukupan hidup ini. Sehingga pertanyaan apa yang dicari tidak lagi relevan bagi saya. Bagi saya, putri saya nanya, Pak, Desi Anwar nanya seseorang biksu di Metro TV, what do you term by happiness? Gitu. Sekarang Papa, what do you term by happiness? Inner contentment. Bagi saya kebahagiaan adalah sebuah rasa berkecukupan. Cukupan sekali. Istri saya, anak-anak, semuanya. Sehingga kalau term yang dipakai adalah rasa berkecukupan, maka pertanyaan apa yang dicari tidak relevan. Karena kenapa? Di kepala saya selalu tiap hari. Saya kalau mau meditasi gitu, selalu di sini ada yang mengatakan, I am home, I am home, I am home. Sudah nyampe di rumah mau nyari apa? I am home. Cuman satu hal, tugas berikutnya adalah berbagi ke orang lain. Inviting someone else to return back home. Itu tugas saya. Dan merasakan itu Ya, secara pribadi home individu. itu. Nah, itu pendekatan yang Pak Gede pakai adalah kan motivasi orang dan pendekatan spiritual ya Pak? Iya. Dan berkahnya gitu. Identitas saya sebagai orang Bali membuat saya bisa masuk kemana-mana. Anda tahu di majelis taklim saya udah bertahun-tahun. Semuanya kan teman-temannya berpeci pakai jilbab tahun-tahun. Ada bule terakhir di Bali datangin saya, dia mau pindah agama. Saya bilang jangan. Ya, di jalan yang saya ikuti tidak boleh pindah agama. Di setiap agama ada home. Saya bimbing balik bule itu ke gerejanya. Demikian juga dengan segelintir murid-murid saya yang begitu-begitu ya. Semua home ada di semua tempat. Ya, kita cuma mengira home itu ada di tempat yang jauh. Padahal tidak jauh-jauh di sini. Nah itu tugas saya. Rupanya di dunia korporasi masih ada yang mau seperti itu. Masih ada. Makanya saya masih hidup. Makanya ada kelas dari Bapak, kelas meditasi, kelas motivasi dengan pendekatan spiritual tadi ya Pak. Ya. Tapi Pak Gede melihat sebetulnya apa yang terjadi? Apakah memang masyarakat kita, orang-orang kita udah sangat benar-benar yang dalam tanda kutip sudah mesti ditolong banget nih Pak untuk hal-hal yang seperti ini?
gini, masing-masing ada segmennya ya, masing-masing Kan ada semakin segmen. banyak kan Pak motivator yang ada ya, Pak, Iya, juga ya. iya, Dengan masing-masing ada style segmen. masing-masing ya. Persis. Di awal ketika saya disuruh, saya bilang disuruh untuk mengajar dengan bau spiritual, saya juga ragu ini ada yang beli nggak gitu, ada yang mau nggak. Bahkan di awal-awal saya ada takut nanti dikira mindahin agama orang gitu. Tapi nyatanya tidak, banyak yang mau. Banyak yang mau. Universal tadi. Nah, karena pendekatan universal. Dan saya suka orang Islam menyebut saya sufi gitu. Sahabat Buddhis sebagian mengira saya sudah jadi biksu, mengira. Saya akan panggilkan sama Jas Alvin yang berikutnya, Pak Tung Desem Waringin untuk bersama kita di sini. Nah, ini asik ini juga. Salam dahsyat. Apa kabar Pak Tung? Sehat? Dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Mari Pak Gede. Tinggi sekali ya Pak Tung ternyata ya. 2 meter kurang dikit, Pak. Pak Tung, sebelum kita ngobrol, Ya. ini seru nih, 3 orang hadir di sini. Sakti. Waduh, enggak, saya respect buat tiga-tiganya. Thank you for coming. Kita saksikan dulu yang berikutnya ya, silakan. Yuk. Merintis karir sebagai bankir profesional berprestasi tidak membuat seorang Tung Desem Waringin berada di comfort zone. Justru di puncak karir dan usia produktifnya, ia memutuskan keluar dan mencoba peruntungan baru sebagai motivator. Ia pernah menjadi buah bibir gara-gara menyebar uang sebanyak 100 juta rupiah dari atas pesawat terbang. Sebuah terobosan dahsyat, sedahsyat sapaan khasnya, salam dahsyat. Pak Tung, Ya. setiap motivator pasti punya ciri khas masing-masing, termasuk Pak Tung ya. Ya. Ada pesan dahsyat apa yang ingin sebenarnya ingin disampaikan buat semua orang ini, Pak? Jadi dalam kehidupan kita tuh semakin banyak memberi, kita akan semakin banyak menerima. Termasuk ilmu dan cinta. Semakin kita berikan, tentu saja kita akan semakin banyak menerima kembali. Sebagai seorang motivator ataupun pengajar segala macam ilmu, itu sebenarnya murid yang pertama kali pada waktu kita ngajar, diri kita sendiri. Semakin kita ajarkan, semakin kita masuk. Dan itulah yang tentu saja memotivasi saya terus belajar, sehingga terus meningkatkan diri. Pak Tung, apa enaknya memotivasi orang? Memotivasi diri. Motivasi diri. Ketika kita ngomong sesuatu hal, itu tes cermin kembali ke diri sendiri. Kita tes cermin, otomatis sudah belum saya melakukan. Nah, kalau kita sudah, kita ngomongnya lebih lancar dan lebih lega dari hanya sekedar kita teori dan menyampaikan, oh ini loh, enggak. Tapi kalau kita sudah melakukan sendiri, itu rasanya akan energinya lain. Anda flow lebih lancar, lebih nyaman. We've been through ya, karena Ya. kita telah melewatinya. Ya. Ketika diajarkan kepada orang lain lebih mana? Oh ya, hasilnya? Oh ya. Jadi mereka lebih, ya gitu. Pak Tung, transisi dari seorang profesional kemudian menjadi seorang motivator ya. Ya. Ini mudah nggak Anda jalani sebetulnya? Karena saya melihat rata-rata begitu ya. Dari yang udah profesional tiba-tiba mau more focus into as a motivator gitu. Jadi orang itu kalau keluar dari satu tempat, itu yang memotivasi biasanya cuma 2. Di luar ada yang lebih nikmat atau di dalam sengsara. Dua itu ya, Pak? 2 itu aja itu ya. Kalau sekali waktu nanti Mas Alvin ini berhenti jadi host, ada 2 aja. Di sini tidak nikmat atau di luar ada yang lebih nikmat gitu ya. Wajar itu ya. Wajar saja gitu ya. Nah, tentu saja dari profesional tadi sebetulnya adalah satu zona yang sangat nyaman. Karena Comfort sudah zone. jadi ya comfort zone. Tapi waktu itu kan lagi dunia lagi resesi, sehingga tentu saja gaji tidak dinaikkan sekian tahun walaupun prestasi tetap bagus. Tentu saja beda dengan situasi hari ini. Itu yang harus dipahami lebih dahulu. Saat itu betul-betul satu yang menyentuh hati saya secara pribadi karena saat itu ketika orang tua saya, khususnya itu papa saya sakit dan saya tidak bisa bayarin. Rumah sakit 1 malam. Dengan gaji saya 1 bulan. Itu tadi ada satu yang mendadak tadinya nyaman, mendadak langsung painful, sakit. Kok begini, ada yang salah ini gitu ya. Dengan prestasi yang begitu bagusnya, naik gaji banyak. Tapi memang saat itu lain gitu ya. Karena rumah sakitnya kan di Singapura. Sedangkan di Indonesia dolar lagi tinggi-tingginya tahun 97-98. Lain dengan sekarang. Itu menyebabkan Anda langsung ikut training yang dengan biaya yang sangat mahal di Singapura itu ya? Ya, training yang harganya 10.000 US. Saya dalam posisi Jual tanah katanya Pak ya? ya, enggak punya uang, rumah belum punya, tanah yang punya, tanahnya dijual. Orang tua saya sebelumnya sakit, istri baru melahirkan anak kedua. Gitu ya. Jadi bahasa Inggris waktu itu belum lancar. Sebetulnya ada 1 juta alasan untuk tidak ikut.
Tapi ada dorongan bahwa saya harus berubah. Nah, berubah, dan ketika itu saya percaya bahwa seorang Anthony Robbins yang begitu banyaknya melatih banyak orang sukses. Dan saya sungguh terinspirasi sebelum saya jadi terjun di dunia pembicara pun, saya ngikutin. Saya sampai kalau misalnya Pak Andri Wongso tidak bisa tampil, saya aja yang ceritakan kisahnya Pak Andri Wongso, saya bisa gitu ya. Saya ngikutin zaman, iya, saking terinspirasinya. Dengan Pak Gede Prama juga sama. Bahkan waktu itu saya jadi ketua AMA, pada waktu itu Pak Gede Prama kita undang gitu ya. Terus saya jadi pendampingnya, bicara, terus kemudian Pak Hermawan Kartajaya dan para senior-senior tadi yang benar-benar ternyata kalau di dalam satu perusahaan itu ilmu kita ya hanya menguntungkan untuk perusahaan itu saja. Tapi kalau kita di luar bisa menguntungkan ke semua orang gitu. Seperti seolah melihat visi lain ke depan bahwa ada sesuatu yang bisa di-grab gitu. Ya, sebetulnya itu sudah mulai jadi prinsip saya sejak kuliah. Dulu saya SMA goblok, totally goblok. What do you mean goblok? Goblok itu jadi nilainya jelek. Sudah goblok, nakal lagi gitu ya. Ada yang nggak lulus Pak di SDTT, ada yang nggak lulus sekolah dasar tidak tamat, nah, TBS, tapi bisa sukses itu ya. Itu aduh, itu yang luar biasa tadi. Nah, sekolah goblok itu saya naik kelas dengan status diampuni gitu ya. Karena semester ganjil itu bahasa Indonesia dapat 5, PMP pernah dapat 5 juga gitu ya. Sudah goblok, nakal itu kombinasi yang berat gitu ya. Perfect combination. Perfect combination. Tapi pada waktu kuliah, waktu kelas 3 SMA itu mulai sadar. Kalau saya begini terus enggak naik kelas, enggak keterima sekolah, enggak bisa masuk universitas dengan biaya yang sangat murah, pasti harus, padahal ekonomi orang tua tidak begitu bagus saat itu. Terus mulai tahu, ternyata orang kalau sukses, itu hati-hati Anda bergaul dengan siapa. Ketika saya kuliah pun akhirnya jadi mahasiswa teladan, karena bergaul dengan mahasiswa teladan yang lain, dari goblok mendadak bisa jadi nomor 1 juga begitu ya. Jadi juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara cepat-tepat P4, sampai tingkat provinsi banyak piagamnya sampai 32 piagam gitu. Kalau seandainya dilahirkan kembali Pak, ya, apa yang ingin Bapak kerjakan lagi? Sebetulnya apa yang sudah terjadi ini, saya sudah terima kasih pada Tuhan. Tanpa saya pernah kerja di bank, saya tidak punya ilmu bank seperti hari ini. Jadi alam semesta dan Tuhan ini selalu memberikan pelajaran dan manusia mau belajar enggak. Kalau tidak belajar akan diulangi. Jadi proses hari ini kalau misalnya saya dilahirkan kembali, mau enggak ngulangi sama seperti ini? Mau saya. Jadi ini adalah karunia ataupun hadiah dari yang di atas sana bahwa, atau yang di dalam sini atau yang benar-benar dimanapun Tuhan kau berada gitu ya. Bahwa itulah memang pelajaran yang membuat kita tumbuh jadi lebih baik dan lebih kuat dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dahsyat. Terima kasih. Kita break dulu, kita bahas saat lagi yang Just Alvin. Ya, dan berikut saya panggilkan sahabat Just Alvin yang berikutnya, Pak Hermawan Kartajaya untuk bersama kita di sini. Wah, ini juga nggak kalah sibuknya nih. Thanks for coming. Thank you. Satu lagi energi positif hadir bersama kita di sini. Aku sini ya. Iya Pak. Ini kursi panas ya Pak, masing-masing geser-geser. 4 loh hadir di sini. Amazed saya. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol Pak Hermawan, kita simak dulu yang berikutnya, silakan. Di era 90-an ketika sedikit orang mengenal dunia marketing, Hermawan Kartajaya boleh jadi orang pertama di Indonesia yang getol mengkampanyekan arti pentingnya konsep dan strategi marketing bagi dunia usaha. Puluhan judul buku marketing telah lahir dari buah pemikirannya. Hingga kemudian ia dipercaya sebagai President of World Marketing Association, serta namanya masuk dalam jajaran 50 Gurus who have shaped the future of marketing. Kalau kita perhatikan rata-rata para motivator itu punya karakter yang unik ya. Penampilan juga beda-beda. Think out of the box katanya. Tapi memang dengan termasuk seorang Hermawan Kartajaya ini. Tapi memang dengan cara itu lebih mudah ya Pak. Sampai ke orang yang dituju. Apa seperti apa Pak? Iya, kalau saya kan meringkas marketing itu cuma PDB itu. Positioning, differentiation, branding. Jadi kalau bapak-bapak ini jadi terkenal brandnya, itu karena memang punya diferensiasi sendiri-sendiri. Kalau nggak gitu positioningnya nggak bisa jelas, brandnya nggak bisa jadi. Diferensiasi yang kuat itu adalah diferensiasi yang otentik, yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita lebih baik jadi asli kita apa, dengan segala macam kekuatan dan kelemahannya, ngaku aja. Dan kalau orang memang cocok dengan kita, human spiritnya nyambung,
yang dalam istilah saya 3.0-nya nyambung gitu, ya akan jalan sendiri itu nanti. Pak, tapi menjadi seorang motivator, ya, memang termotivasi untuk jadi itu atau ada penyebab lain? Saya enggak tahu apakah saya ini motivator apa enggak, tapi zaman dulu saya memang sangat miskin di kampung di Surabaya. Bapak saya pegawai negeri, mohon maaf keturunan ke-6, dan dia bilang kamu keturunan ke-7, kamu orang Indonesia asli. Jangan pergi ke sekolah Tionghoa, walaupun sekolah Tionghoa masih ada buka. Ya. Jadi akhirnya saya harus pinter katanya, karena orang miskin itu harus pinter katanya. Kemudian selain itu harus sekolah engineering, karena orang pinter sekolah engineering. Nggak perlu dagang katanya dia, bapak saya bilang gitu. Tapi akhirnya kan saya sambil belajar di ITS, akhirnya sambil jadi guru. Nah kebablasan sampai 20 tahun nggak lulus ini. ITS-nya nggak lulus ini, karena pada waktu tahun 65 masuk itu, yang paling cepat lulus 9 tahun, Pak Alvin. Dan akhirnya 65 nggak lulus, akhirnya 65 masuk, 80 nggak lulus, ketahuan sama Diknas Pedanka itu. Ini dikasih waktu 5 tahun, kalau nggak punya S1 diberhentiin, nggak boleh jadi guru. Kok enak jadi guru matematika fisika, nggak punya S1. Akhirnya lulus juga dari Universitas Surabaya, S1 nggak pernah sekolah. S2 saya cuma dari koresponden, tapi akhirnya syukur alhamdulillah 15 Desember 2010 dikasih doktor honoris causa sama ITS. Doktor honoris causa pertama. Bahwa orang kemudian mendengarkan saya, mungkin karena saya ini jadi guru terlalu lama, kemudian termotivasi, mungkin iya, tapi bukan tujuan saya untuk memotivasi orang sebetulnya. Tapi tujuan saya adalah sharing sebetulnya. Karena dasarnya teacher. Dan termasuk men-sharingkan model-model yang saya buat kepada 220 orang yang ikut saya ini sekarang. Tapi guru itu kan juga motivator ya? Iya. Iya, kalau guru tidak bisa memotivasi orang, nanti muridnya tidak termotivasi, cuma dihafalin aja itu teorinya, tapi tidak dilakukan ya, cuma dihafalin. Iya. Tidak sengaja lah, Pak. Pak Hermawan, apa jadinya dunia kalau nggak ada marketingnya? Wah, kalau tidak ada marketing, ini kan binian kurang colorful, Pak. Karena tidak ada PDB itu tadi, tidak ada positioning, tidak ada differentiation, tidak ada branding, semuanya sama rata semua. Dan ingat loh, ada change, landscape itu tidak pernah statis. Nah, karena itu PDB Anda mesti seotentik mungkin. Itu aja. Kalau jadi polisi, polisi yang beda, selebriti yang berbeda. Kalau masuk Islamic banking, Islamic bank yang berbeda, diplomat yang berbeda. Berarti kayak acara ini juga berbeda loh dari Anda juga marketer ini. Di antara talk show yang banyak ini, gimana nih Jas Alvin ini bisa punya diferensiasi yang otentik DNA Anda, saya lihat. Anda tidak perlu meniru talk show lain yang hostnya orang lain. Karena tiap host dari talk show mempunyai DNA sendiri. This is your authentic show. Makanya bertahan cukup lama dan cukup banyak penggemar. Amin. Mudah-mudahan terus Pak ya. Ilmu tuh masukkan. Tapi bagaimana sebetulnya menghadapi keluarga yang paling dekat misalnya di rumah? Apakah seperti ini juga gaya teman-teman semua ini? Aku belum tentu, to be honest, belum tentu bisa memberikan apa yang saya berikan keluar kepada keluarga saya. I'm honest. Saya tidak terlalu berhasil. Dan saya punya 2 anak, yang satu membantu saya, yang kedua membuat bisnis sendiri. Dan ketika Profesor Philip Kotler, Profesor Marketing nomor 1 di dunia, tak ajak ke showroom Arbor & Troy, furniture yang dibuat oleh Stephanie Hermawan, anak saya. Dia marah-marah malah, ini bukan papa saya yang bilang, karena Profesor Kotler ini pasti papamu ini yang ngajarin kamu. Enggak. Tapi anak saya yang pertama, Michael Hermawan, sekolahnya di Kellogg, sekolah nomor 1 marketing, ikut saya. Ya mungkin karena dia dididik jadi konsultan dari dulu ya, akhirnya sama. Jadi kalau buat saya, to be honest, enggak ada jaminan. Tapi mungkin lain loh ini. Iya. Ini motivator asli, ini bisa memotivasi keluarganya sendiri juga. Kalau saya pribadi, jadi nilai-nilai yang saya pentingkan dalam kehidupan itu nomor 1 bijaksana, keluarga sehat. Yang pertama kali bijaksana, sehat, kemudian keluarga harmonis, kaya raya dan ceria. Jadi kaya nomor ini, ceria ini. Tapi nomor 1 bijaksana. Doanya Nabi Sulaiman gitu ya, bijaksana.
sehat, panjang umur, terus kemudian keluarga harmonis. Untuk itu, tadi sebelum acara sini saya juga bilang kepada Pak Irwan, saya terus meluangkan waktu untuk bagaimana 1 tahun itu minimal 100 hari. Itu saya berlibur. Berlibur itu dengan anak-anak saya, kadang dengan orang tua, kadang dengan istri saya sendiri untuk jadi seoptimal mungkin, karena itu menjadi satu nilai-nilai yang saya pentingkan dalam kehidupan. Ternyata hidup itu adalah pilihan peran istilahnya. Jadi ternyata peran kita tuh banyak. Peran sebagai orang tua, peran sebagai suami, peran sebagai pembicara, pengarang buku, sebagai Pak Irwan tadi aktif sekali di sosial, peran di sosialnya, peran sebagai teman, peran sebagai adik, peran. Nah, bagaimana kita mengoptimalisasi? Tentu saja tidak ada yang sempurna, masih ada yang miss di dalam kehidupan kita. Tidak adalah yang namanya manusia sempurna. Keluarga bagi saya salah satu cermin yang paling jujur di luar diri kita ya. Karena keluarga tahu diri kita sangat detail. Seperti saya dengan istri saya itu menikah 8328 ditambah pacaran 5 tahun sudah 33 tahun. Ya detail sekali tahu. Kalau kita disayangin keluarga, kemungkinan besar kualitas kita jujur. Saya sama Mas Alvin, Pak Hermawan kan ketemunya sekali-sekali. Yeah. Nipu-nipunya kan gampang kalau kita jarang ketemu. Tapi dengan seorang manusia yang 33 tahun bersama. Jadi lebih lama saya bersama istri saya dibandingkan saya bersama ibu saya. Yang jelas saya ke istri dan anak-anak, we grow together. Kita bertumbuh bersama dengan seluruh dinamikanya. Guru saya punya rumus sederhana, Gede Prama, di mana kamu mengambil paling banyak, di sana kamu harus membayar paling banyak. Ya, karena saya sebagai motivator, tentunya keluarga ada segalanya. Tapi mengingat saya SDTT, sekolah dan tidak tamat dan miskin, itu susah. Sudah nggak sekolah, melarat. Saya tidak mau dua-dua ini. Maka saya minimal, mereka harus ambil minimal S2. Saya selalu bilang kepada mereka, jadilah dirimu sendiri. Kalau memang cocok jadi motivator, contohmu harus ada. Kalau nggak ada contoh, jangan. Jadi biarkan mereka tuh menjadi manusia yang baik, terutama untuk keluarga dan bangsa ini. Setelah mereka belajar di luar negeri, syukur bisa pulang ikut membangun Indonesia. Bagus. Tapi nggak ada persaingan ya antar sesama motivator ya. Coba kita selama punya diferensiasi sendiri-sendiri, bersaing itu sehat. Bersaing untuk mencari keunikan sendiri-sendiri. Kalau ada keunikan sendiri, nanti akan tercipta pasar itu sendiri-sendiri. Karena seperti saya katakan tadi, nggak bisa dipaksa orang fit sama DNA-nya siapa. Jadi, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau kita tubruan menjadi komoditi itu tadi, semua jadi motivator hal yang sama, itu malah repot. Bagi saya, yang tidak ada yang namanya kompetitor yang bagi saya. Yang ada cuma teman dan tempat belajar. Jadi saya senang sekali berteman dan tempat belajar. Walaupun murid saya, walaupun guru saya anggap teman dan tempat belajar. Siapapun, wah hebat sekali, wah Pak Adri Wongso, wah. Bisa saling melengkapi atau bahkan mengagumi satu sama lain. Yes. Betul, betul. Dalam karir saya tidak terasa 20 tahun lebih. Baik itu yang profesional ataupun tidak. Tidak pernah sedikit pun berpikir, oh itu pesaing saya. Nah buat apa saya ini membagi? Memberi dan membagi. Kalau makin banyak orang dan dibutuhkan, silakan. Karena memang pasarnya memang butuh saat ini. Butuh motivasi. Dan pasarnya luas ya Pak, makin luas, besar ya. Pak Gede tambahan sedikit. Kata Pak Hermawan bagus, menjadi otentik. Karena menjadi otentik tidak saja membuat Anda marketable, tapi juga membuat Anda menjadi diri Anda sendiri. Iya. Jangan paksain. Jangan paksain. Nah, di dunia spiritual juga serupa. Di awal, di depan guru, Anda mesti seperti clay apa? Tanah liat di depan cangkangnya, molding. At the beginning, Anda mesti tanah liat, gurunya moldingnya. Tapi at the end, Anda mesti otentik menjadi diri Anda sendiri. Dengan cara seperti itu, seluruh aspek dunia mengalami pertumbuhan. Jadi Pak Hermawan hebat, kata petinya otentik. Berempat maju, kita tepuk tangan buat berempat. Saya tutup kali ini, terima kasih sudah hadir ya Pak Hermawan Kartajaya, Pak Tundus Sembaringin, Pak Gede Prama, Pak Andri Wongso, terima kasih banyak sudah hadir. Saya tutup Charles Alvin dan alhamdulillah mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan di sini bisa membawa value lain tentang the motivators ke hadapan Anda. Saya Alvin Adam, Charles Alvin, sampai jumpa. Thank you. Thank you, thank you.